Ya ayyuhan nasu, perhatikan cara memahaminya. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Kalau Anda ingin masuk dari golongan pertama takwa ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa jadi golongan terbaik, maka kata Allah, wa'budu rabbakum, beribadahlah, sembahlah, tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Ketika mengungkapkan bentuk ibadah itu dalam bentuk perintah, sifatnya apa? Wajib. Perhatikan, cara memahami hukum wajib itu jangan sebatas dipahami sebagai perintah formal, tapi cara memahaminya hadirkan sifat rahman Allah di balik perintah itu. Di Allah itu saking sayangnya kepada kita, memaksa kita untuk beribadah itu bukan karena ibadahnya, supaya kita bahagia nih. Kan jadi orang takwa itu bisa bahagia kan? Wa ulaika humul muflihun. Takwa mengantarkan pada kebahagiaan. Takwa itu dekat dengan bahagia. Takwa dekat dengan kesuksesan. Takwa dekat dengan solusi. Takwa dekat dengan kecerdasan. Tuh. Takwa dekat dengan kemudahan. Semua hal yang kita dambakan itu, yang ideal itu, ini pembukanya ada pada takwa. Sedangkan untuk mendapatkan takwa, kuncinya di ibadah. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk ibadah, sebetulnya bukan karena memaksa kita mengerjakan sesuatu, supaya kita bahagia ini, supaya kita lebih dekat ke sukses, supaya kita lebih mendapatkan solusi. Jadi karena Allah sayang, maka dihukumi wajib. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Kalau ini kita tarik nanti ke prakteknya, maka cara memahaminya akan berbeda. Contoh, yuk kita lihat misalnya. Contoh detil dulu ya. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari takwa, kata Allah, maka tingkatkan ibadah. Maka ibadah akan mengantarkan ke sini. Kita bertanya, ya Allah, apa detilnya? Misal, contoh, 1, sholat. Ibadah pertama kan sholat kan? Dalilnya apa? Quran surah ke-20 ayat 14. Ini urutannya. Antara ibadah ketemu sholat ada di sini. Di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah, kata Allah, kecuali saya, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan itu dengan menyembahku, ibadah. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis sholah, tunaikan sholat. Maka keluarlah di sini detailnya. Pertama, sholat. Buat persamaan, saya ingin menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa bisa mendapatkan akses yang istimewa, bahagia, sukses, solusi, cerdas, mudah. Gimana caranya? Tingkatkan ibadah. Apa detailnya? Contoh 1, sholat. Karena itu ibadah pokok sholat itu yang pokoknya disifati wajib. Pernah dengar sholat wajib? Kenapa diwajibkan? Bukan sekedar perintah untuk dilakukan, tapi memaksa kita supaya bahagia. Karena itu ketika dipanggil dalam sholat itu panggilannya kebahagiaan, bukan panggilan tekanan. Coba lihat, cek ketika diviralkan suara panggilan sholat yang disebut azan itu 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Sebelum Anda nanya, diteruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Apa falah di situ? Bahagia, sukses, mudah, solusi. Jadi ketika kita bertanya, kenapa mesti sholat? Supaya kamu bahagia. Katanya pengen bahagia, katanya pengen takwa, katanya pengen solusi. Ini saya kasih jalannya, kata Allah, kamu lakukan. Karena itu kalau kita memandang sholat itu kunci kebahagiaan, bukan sekedar perintah kewajiban, maka kita akan semangat menunaikan sholat. Itu cara menempatkan fikih itu sebagai bagian praktek kehidupan untuk memudahkan hidup kita.